Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel resmi dari blogbelajar.id, yaitu Kecoak Sakti Official. Oh ya, sebelumnya bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan coba melanjutkan materi tentang konsep dasar database. Jadi, jika teman-teman tertarik untuk belajar tentang database, di sini teman-teman dapat cek pada playlist konsep dasar database, dan pada playlist tersebut kami akan selalu sharing tentang konsep dasar database tersebut. Seperti bagaimana caranya mengakses database ataupun mengelola database yang kita miliki. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas dan mengenal konsep dari sistem database atau basis data. Jadi, sebenarnya apa sih sistem database ini? Kalau artian sederhananya, sistem database itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola setiap data yang ada pada database. Jadi, karena di sini berkaitan dengan mengelola data, maka di sini berkaitan dengan Database Management System atau DBMS. Jadi, sebenarnya apa sih Database Management System itu? Database Management System atau DBMS merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses data atau informasi yang ada pada database. Jadi, tujuan dari DBMS ini kita dapat melakukan pengelolaan atau manajemen terhadap data yang ada pada database kita. Di sini kita akan membahas konsep dasar dari DBMS itu sendiri. Contohnya di sini pada suatu perusahaan memiliki 3 bidang atau 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pembelian, bagian persediaan, dan bagian penjualan. Setiap bidang ini memiliki sistem informasinya masing-masing. Seperti bagian pembelian memiliki sistem informasi pembelian, bagian persediaan memiliki sistem informasi persediaan, dan bagian penjualan memiliki sistem informasi penjualan. Jadi, setiap sistem informasi ini menyimpan sebuah data ke dalam database, sehingga setiap bagian ini dapat mengakses data yang mereka butuhkan. Dan untuk mengakses data ini, maka dibutuhkan namanya Database Management System. Jadi manfaat dari DBMS ini memungkinkan setiap bagian itu untuk mengelola data yang mereka butuhkan yang ada pada database. Kalau kita perhatikan pada gambar berikut, di sini dapat kita lihat sebagai pengolahan data terpusat, di mana setiap bidang atau bagian ini mengakses database yang sama. Jadi manfaatnya di sini setiap bidang itu dapat melihat informasi data dari bidang lainnya. Jadi di sini kita dapat menghindari terjadinya duplikasi data. Bayangkan aja setiap bidang ini memiliki tempat penyimpanan data masing-masing atau dikelola oleh bidang itu sendiri. Pasti di sini akan terjadi duplikasi data karena dalam suatu perusahaan itu biasanya setiap bidang itu akan selalu terintegrasi satu sama lain. Contoh sederhananya gini, misalnya bagian pembelian ingin menambah stok barang. Kalau seandainya mereka tidak mengecek pada bagian persediaan, otomatis di sini akan terjadinya pemborosan barang yang akan dibeli. Seharusnya data barang itu tersedia, tetapi bagian pembelian ini karena tidak tahu informasi data persediaan, mereka main beli aja. Otomatis di sini akan terjadi pemborosan biaya. Begitu juga dengan bagian penjualan. Misalnya ada suatu konsumen ingin membeli suatu produk tertentu dan bagian penjualan dan persediaan barang ini tidak sinkron, otomatis bagian penjualan ini tidak tahu bahwa misalnya barang tersebut itu ada, tetapi pada bagian penjualan ini mendatanya barang mereka itu habis. Otomatis kan di sini tidak sinkron antara bagian persediaan dan penjualan. Sehingga di sini dapat menurunkan tingkat kepercayaan atau kinerja dari perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka di sini kita menggunakan database. Dan untuk mengakses setiap data ini dibutuhkan software yang digunakan untuk mengelola data, yaitu Database Management System. Kalau bicara tentang pengolahan data, otomatis di sini akan berpikir bagaimana sih database ini melakukan pengolahan data tersebut. Dan untuk melakukan pengolahan data ini, maka dibutuhkan namanya bahasa database atau bahasa basis data. Secara umum, bahasa database ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu Data Definition Language atau disebut dengan DDL, dan yang kedua yaitu Data Manipulation Language atau disebut DML. Sekarang kita akan coba membahas satu persatu tentang bahasa database ini. Yang pertama yaitu Data Definition Language atau kita sebut dengan DDL. Sebenarnya apa sih DDL ini? DDL merupakan perintah SQL untuk memodifikasi struktur database yang kita miliki, seperti membuat, merubah, atau menghapus struktur database yang kita miliki. Di sini ada pun beberapa contoh sintak yang sering digunakan,
Yang pertama yaitu create. Sintak create ini digunakan untuk membuat database dan membuat tabel pada database. Sebenarnya fungsi create ini masih banyak, seperti ada membuat view juga. Tetapi secara umum di sini create ini dapat digunakan untuk membuat database baru ataupun tabel baru. Yang kedua yaitu syntax alter. Syntax alter ini digunakan untuk mengedit struktur database atau tabel yang kita miliki. Adapun beberapa fungsinya yaitu yang pertama menambahkan field baru. Field ini merupakan kolom, ataupun mengubah field baru seperti mengubah tipe data dari kolom database kita, ataupun menghapus field atau kolom dari tabel database kita. Jadi fungsi alter ini seperti fungsi untuk mengedit struktur data yang kita miliki. Sintak yang ketiga yaitu drop. Sintak drop ini digunakan untuk menghapus database ataupun menghapus tabel yang kita miliki. Yang keempat yaitu syntax rename. Syntax rename ini biasanya digunakan untuk mengubah nama tabel yang kita miliki. Jadi misalnya kita ada salah deklarasi nama tabel, di sini kita bisa menggunakan syntax rename untuk melakukan perubahan nama dari tabel yang kita miliki. Dan syntax yang kelima yaitu truncate. Syntax ini digunakan untuk menghapus semua data yang ada pada tabel database kita. Dengan syntax truncate ini juga dapat menghapus misalnya pengaturan data yang kita miliki. Contohnya pada tabel kita itu memiliki auto increment. Jadi dengan kita menggunakan truncate ini, auto increment ini akan direset dari angka 1 lagi, atau di reset dari awal mulai data tersebut. Sekarang kita masuk ke bahasa database yang kedua, yaitu Data Manipulation Language atau DML. Berbeda dengan DDL, kalau DML ini digunakan untuk memanipulasi data yang ada pada tabel. Jadi DML ini merupakan sintak yang digunakan untuk memanipulasi data yang ada pada tabel database. Berbeda dengan DDL tadi, kalau DDL itu lebih fokus ke struktur datanya, sedangkan kalau DML ini berfokus ke datanya. Di sini terdapat beberapa sintak yang sering kita gunakan pada proses pengolahan data yang ada pada database kita. Yang pertama yaitu select. Sintak select ini digunakan untuk menampilkan data yang kita inginkan dari tabel database kita. Jadi misalnya kita ingin menampilkan suatu data yang kita inginkan dari tabel tertentu, di sini kita menggunakan sintak select. Yang kedua yaitu sintak insert. Seperti namanya, sintak insert ini digunakan untuk menambahkan data baru yang kita inginkan ke dalam tabel database kita. Jadi insert ini untuk menambahkan data. Selanjutnya sintak yang ketiga yaitu update. Sintak update ini digunakan untuk mengubah atau mengedit data dari database. Biasanya kalau kita ingin mengupdate suatu data dari database, di sini kita harus memilih data mana yang akan kita update. Jadi di sini kita harus tahu dulu kode dari data mana yang akan kita update. Selanjutnya sintak yang keempat yaitu delete. Seperti namanya, sintak delete ini digunakan untuk menghapus data yang kita inginkan. Dan untuk menghapus data ini kita harus tahu juga ID dari data yang ingin kita hapus. Sebelum kita membahas tentang pembuatan database, di sini kita harus mengetahui istilah-istilah yang sering digunakan pada database itu sendiri. Istilah yang pertama yaitu atribut atau disebut juga dengan field atau kolom. Ini merupakan nama kolom data yang kita miliki seperti name, nama, dan alamat. Jadi ini merupakan kolom-kolom dari data yang kita miliki. Istilah kedua yaitu record atau disebut juga dengan baris. Record ini merupakan kumpulan isi elemen seperti kumpulan data, atribut, name, nama, dan alamat. Contohnya seperti itu. Jadi kalau record ini lebih fokus ke isian data tersebut dalam satu baris. Selanjutnya yaitu entitas atau disebut juga dengan tabel. Ini merupakan nama dari objek yang kita miliki. Contohnya seperti orang, tempat, kejadian, atau konsep informasi yang direkam. Seperti misalnya pada bidang kesehatan, entitinya atau tabelnya bisa saja namanya pasien, dokter, ataupun kamar. Selanjutnya yaitu database. Seperti yang kita bahas, database ini merupakan tempat untuk menyimpan data, dan biasanya pada satu database ini terdiri dari beberapa entitas atau tabel. Yang kelima yaitu data type atau tipe data. Ini merupakan tipe dari data yang kita simpan. Jadi sebelum kita mendeklarasikan suatu data pada database itu, kita harus tahu dulu tipe data dari database tersebut sehingga penyimpanan itu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Contoh tipe data itu misalnya angka ataupun teks. Contohnya seperti itu. Yang keenam yaitu
nilai data atau data value. Kalau data value ini merupakan isian dari data tersebut atau atribut tersebut. Berarti ini sifatnya tunggal. Contohnya seperti pada kolom nama itu ada data blog belajar atau Kecoak Sakti Official atau lain sebagainya. Jadi di sini fokus dari nama data tersebut. Dan yang ketujuh yaitu field kunci atau key field. Ini merupakan kunci atau tanda pengenal yang unik dari data yang kita miliki. Jadi, field key ini merupakan identitas unik dari data yang kita miliki untuk mengidentifikasi suatu data yang akan kita cari. Contoh sederhana dari field kunci atau field key ini merupakan kolom name. Jadi, name mahasiswa itu dapat dijadikan sebagai data unik yang dimiliki oleh mahasiswa. Karena kita tahu bahwa setiap mahasiswa ini pasti memiliki satu name yang unik satu sama lainnya. Dan itu merupakan contoh dari key field atau field kunci. Jadi sekarang kita sudah kenal nih beberapa istilah-istilah yang harus kita ketahui pada database. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis tipe data yang ada pada database. Karena tadi pada bagian istilah itu kita ada menyebut tipe data atau data type dari database. Jadi secara sederhana, tipe data ini merupakan bentuk dari pemodelan data yang akan kita simpan. Jadi setiap data ini pasti memiliki bentuk data yang berbeda-beda. Supaya lebih terstruktur, jadi setiap data yang akan kita simpan ini, kita harus mendeklarasikan jenis atau tipe dari data yang akan disimpan tersebut. Adapun beberapa tipe data yang harus kita ketahui, yang pertama yaitu karakter atau string. Beberapa contoh tipe datanya yaitu char, varchar, text, tiny text, medium text, ataupun long text. Tipe data ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan data berupa teks atau string. Dan untuk setiap tipe data ini memiliki contoh yang berbeda-beda. Di sini perbedaannya hanya panjang data yang dapat disimpan oleh database tersebut. Contohnya, char ini hanya dapat menyimpan data berupa karakter. Kalau varchar ini dapat menyimpan data berupa paragraf, tetapi ada batasannya. Kalau ingin lebih panjang lagi, biasanya kita menggunakan teks ataupun long text. Jadi di sini berdasarkan banyaknya data yang akan kita simpan. Tipe data kedua yaitu angka. Di sini contohnya int, tiny int, small int, medium int, big int. Dan untuk penjelasannya ini sama seperti bagian tipe data karakter. Untuk setiap tipe data ini hanya panjang data yang dapat disimpan saja. Dan untuk tipe data angka ini hanya dapat menyimpan data angka saja atau menyimpan data angka bilangan bulat. Tipe data ketiga yaitu desimal. Contohnya yaitu float atau double. Untuk tipe data desimal ini hanya dapat menyimpan data yaitu desimal atau pecahan. Contohnya 0,1, 0,2, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu tipe data boolean. Tipe data ini hanya menyimpan data berupa true atau false. Contoh tipe datanya yaitu boolean ataupun enum. Dan untuk boolean ini, tipe data yang disimpannya itu datanya berupa 0 atau 1, di mana 0 merupakan false dan 1 merupakan true. Sedangkan kalau untuk enum ini merupakan tipe data selection. Jadi sebelum kita menyimpan tipe data ini, kita harus menentukan dulu. Misalnya 1 untuk kategori A, 2 untuk kategori B, 3 untuk kategori C. Jadi kalau seandainya tipe data yang seperti ini akan dikelompokkan terlebih dahulu kalau menggunakan enum itu. Dan untuk contohnya mungkin akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tipe data kelima yaitu waktu. Contohnya yaitu date, time, sama date time. Seperti namanya, tipe data ini hanya menyimpan data berupa waktu. Contohnya, untuk date, ini hanya menyimpan data berupa tanggal. Untuk time ini menyimpan data berupa waktu atau jam. Dan date time ini digunakan untuk menyimpan data waktu dan tanggal. Dan tipe data yang keenam yaitu objek atau disebut juga binary atau file. Contohnya yaitu blob, tiny blob, medium blob, atau long blob. Biasanya tipe data ini digunakan untuk menyimpan data berupa file. Tetapi sebelum menyimpan data berupa file, di sini harus dikonversikan ke dalam bentuk binary terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin menyimpan data ke dalam suatu database, pertama-tama kita harus menentukan dulu tipe data yang akan kita gunakan, sehingga data itu dapat ditempatkan
sesuai jenis dari data yang diinginkan. Dan tujuan lainnya yaitu agar kita lebih cepat untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang konsep sistem basis data. Pada pertemuan kali ini, saya sengaja membahas tentang konsep sistem basis data beserta istilah dan beberapa sintak yang sering kita gunakan. Karena untuk kedepannya, kita akan lebih fokus ke dalam hal teknis dalam pengelolaan data pada database. Jadi sebelum masuk ke sana, di sini saya ingin memperkenalkan dulu apa saja sih yang ada pada database itu sendiri. Jadi untuk kedepannya teman-teman tidak akan bingung dalam proses teknis dari pengelolaan database tersebut. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah. Dan jangan lupa dukung selalu channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini sehingga bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Terima kasih.